Iya nih, ini pertama kali aku ke Bali loh. Ah, kalau aku sih sudah sering. Sudah sering? Iya, sering lihat di TV. Wah. Loh, Jingga kemana? Hah? Jingga? Loh, bukannya tadi dia jalan di belakang kita? Iya, tapi mana? Waduh, Jingga! 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 Gawat! Gimana Nimbul? Aduh! Aduh! Hei, kenapa kalian? Aduh! Maaf ya. Kamu dari mana? Kamu kenapa sih? Aku tadi sedang lihat-lihat souvenir di pinggir jalan. Lagi asik-asiknya, tiba-tiba aku lihat ada orang pakai topeng di depanku. Ih, serem. Topeng? Dan kayaknya dia ngikutin aku terus. Ah, sudahlah. Sekarang kita kemana Nimbul? Kita ke sana aja yuk. Galeri. Apa itu, Bul? Kayak kerajinan dan patung-patung gitu ya, Bul? Nggak tahu. Aku kan juga belum pernah masuk galeri. Jambul, ih. selamat pagi anak-anak. Selamat datang di galeri ini. Nama saya Pak Putu. Ada yang bisa saya bantu? Bapak pemilik galeri ini. Betul sekali. Koleksi galeri Bapak bagus-bagus. Kami senang bisa datang ke sini. Terima kasih, terima kasih. Kalian sedang liburan? Selamat berlibur di Bali kalau begitu. Salam dari Pak Putu. Bapak kenapa? Tak ada. Hanya saja saya sedang sedih karena salah satu patung koleksi saya hilang. Patung? Hilang? Iya, betul. Apalagi patung itu benda kesayangan saya, pusaka keluarga. Kok bisa hilang, Pak? Memangnya Bapak taruh di mana? Ya, di galeri ini. Saya letakkan di dalam etalase di pojok situ. Patung itu adalah pusaka keluarga yang turun-temurun diwariskan oleh kakek dan ayah saya. Saya diwajibkan untuk menjaganya, untuk nantinya saya wariskan pada anak cucu saya. Hah? Tetapi malam itu, suasana sepi sekali. Saat galeri sudah tutup, saya memeriksa isi galeri seperti yang biasa saya lakukan setiap malam. Tetapi alangkah kagetnya saya begitu mengetahui patung tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Patung tersebut betul-betul hilang. Tidak mungkin ada orang bisa mengambilnya, karena keluar masuk tamu di galeri ini selalu sepengetahuan saya. Saya curiga patung tersebut diambil oleh makhluk halus. Makhluk halus. Ya, saya curiga begitu.
Karena etalase patung itu selalu dalam keadaan terkunci rapat. Kuncinya pun ada pada saya. Dan etalasenya tidak rusak sama sekali. Jelas, ini bukan perbuatan manusia. Kami akan bantu Pak Putu mencari patung tersebut. Kalian? Iya, Tapi itu bisa sangat berbahaya. kami akan berhati-hati, Pak. Baiklah. Saya akan memberikan hadiah istimewa kalau patung itu dapat ditemukan. Tapi ingat, hati-hati. Hadiah, Gong. Tapi makhluk halus. Sudah, tenang saja. Kenapa sih? Kamu mau membantu mencari patung Pak Putu, Bul? Tahu nih, kita ke Bali kan untuk liburan, Bul. Bukan mencari patung. Tenang. Ini waktunya beraksi. Tapi mau dicari kemana, Bul? Lihat, kita sudah ada di tanah lot. Wah. Jingga, ada apa? Kamu kenapa? Topeng. Barusan di sana ada orang memakai topeng, persis seperti yang kulihat di Kuta. Topengnya seperti yang ada di dinding galeri Pak Putu. Loh, kok kamu tahu? Loh, Bul, Jambul, ih. Bul. Jambul. Kamu ngejar apa sih? Hah? Patung itu ada di sekitar sini. Kok kamu yakin? Iya, kok yakin? Apa hubungannya patung itu sama... Itu dia. Jambul, jangan! Halah. Hah. Loh, kalian? Kalian seperti dikejar anjing saja. Kalian gak usah repot-repot mencari patung Pak Putu lagi. Karena kami sudah menemukannya. Dan hadiahnya... tentu saja akan menjadi milik kami. Kalian bohong. Nih, lihat. Masih tidak percaya juga. Kembalikan patung itu. Tentu saja kami akan mengembalikannya. Tapi kami yang ditugaskan Pak Putu untuk mencarinya. Kalau begitu, ambil sendiri kalau bisa. Lari, Kong! Lari? Tunggu, Bagong, tunggu.
Jambu! Loh, hah? Lari dong! Yuk! Gimana, Mbak? Tuh, Untunglah. Hah? Untung. Iya, untung. Berarti kita nggak lari-lari lagi. Truk itu menuju Monkey Forest. Hah? hah? Kamu? Kamu? Tunggu. Wah. Iya, iya, iya. Kita ngapain di sini, Momo? Mau kenalan sama monyet? Hus, kita menghindar dulu dari Jambul dan kawan-kawan. Kalau sudah aman, baru kita ke galeri Paputu. Ngapain? Hadiah, Gong, hadiah. Oh, hihihi. Jangan lupa, nanti hadiahnya dibagi 2 loh ya. Ya, di sini rupanya kalian. Kembalikan patung itu, Momo. Hah? Ah, iya, iya. Hei, jangan lari kalian. Hah? Iya, iya. Dapat. Ha. Gendut. Ini patungnya gimana? Dinda, bawa kemari.
dapat lagi. Hah? Ih, Hah? 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 Ah? Itu patung palsu, Bapak. Hah? Bapak? Bapak, Patung yang asli ada padaku. Bentuknya memang mirip. Tetapi mereka membeli patung tiruan ini untuk mendapatkan hadiah yang Bapak janjikan. Maafkan aku, Pak. Aku menyembunyikan patung itu hanya karena ingin Bapak tidak terlalu sibuk dengan patung itu. Aku ingin Bapak punya waktu untukku. Merekalah yang berhak mendapatkan hadiah. Bapak tahu kalau patung yang dibawa anak-anak itu palsu. Tidak sulit bagi Bapak mengenali barang pusaka yang asli dan yang bukan. Tetapi setidaknya Bapak sekarang tahu satu hal, bahwa pusaka yang paling berharga ada di sini. Oh iya, tentang hadiah itu, Bapak akan memberikannya kepada kalian semua. Kami juga ya, Pak. gak tau malu. Tentu saja, tentu saja. Hore!
bisa mencapai 100 meter lebih loh. Kok kamu tahu, Jingga? Aku kan. Pernah lihat di TV ya? Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Dong, buruan! Aduh. Gong, lari cepat! Iya, iya, Mo. Ini juga udah paling buru-buru. Bul, itu yang ada di puncak Monas beneran emas ya? Katanya sih gitu. Tapi kalau beneran emas, apa nggak ada yang ngambil, Bul? Kamu coba aja sendiri manjat ke atas sana. Atau kamu mau terbang ambilnya, Jingga? Kita masuk ke dalam Monas yuk. Ayolah. Jingga? Ya udah, yuk Jo. Oke. Aduh. Ih, Aduh. apa-apaan sih? Lihat jalan dong. Aduh. Berisik! Wah Mo, kamu ini udah nabrak orang bukannya minta maaf, malah marah-marah. Siapa yang nabrak? Kalian itu yang menghalangi jalan orang. Momo. Wah, Ih. Jo! Seru juga ya tadi. Kita bisa lihat kota Jakarta dari ketinggian. Bisa lihat gedung-gedung tinggi, Istiqlal, katedral, juga stasiun Gambir. Iya, seru banget. Tapi perhatian nggak tadi waktu di atas? Kota Jakarta tampak ramai sekali. Macet di mana-mana. Ya namanya aja ibu kota, Jo. Pasti ramai lah. Orang-orang dari berbagai penjuru tanah air datang ke sini. Tapi tadi itu apaan ya? Gede, serem banget. Lalu pergi begitu aja. Terus Momo juga kabur entah kemana. Gak ngerti deh. Anak itu sih bikin masalah aja. Kenapa bapak itu? Sepertinya dia sedang dalam kesulitan. Kita ke sana yuk. Aduh, kemana sih si Ucup? Udah gua kasih tahu jangan lame-lame, masih juga belum nongol. Sekarang keburu dateng Tanjidornya. Ya, kejadian dah. Tanjidornya datang, Ucupnya kabur. Kenapa Pak? Oh, Nih yang biasa bantu-bantu Babe kagak nongol-nongol. Babe jadi repot sendiri dah. Memangnya mau diapain alat-alat musik ini, Pak? Babe mau pindahin ke sono, no. Mana bisa Babe mindahin peralatan Tanjidor sebanyak ini. Tanjidor. Iya, ini peralatan musik Tanjidor. Alat musik khas Betawi. Oh, Boleh kami bantu Pak? Hah? Lo pada mau bantu? Wah, kebetulan. Tentu aja boleh. Emangnya lo pada lagi liburan ya? Iya Pak. Baik deh. Selamat datang di Monas kalau begitu. Kenalin, nama Bapak Rojali. Tapi lo pada boleh panggil Bapak Babe. iya, Pak.
Beh. Ayo dah. Awas, hati-hati ya. Siap, Beh. Siap, Beh. Kayaknya ringan ya, Bu. Aduh, Bul, Bul, tahan Bul. Aku bisa jatuh nih. Ih, jelek. Apa-apaan sih, Mo? Kalau tanjidor gua ampe rusak, gua makan lo. Ampun, Pak. Ampun. Saya cuma pingin main-main aja, Pak. Habis, saya lagi sedih. Teman saya... Teman saya diculik. Diculik? Diculik siapa? Ondel-ondel, Pak. Bagong. Iya. Kagak mungkin. Ondel-ondel kagak nyulik anak-anak. Ondel-ondel itu kan dalamnya orang. Yang mainin juga orang. Gimana bisa nyulik? Oh, emang ondel-ondel itu apaan sih, Beh? Ondel-ondel itu kesenian rakyat Betawi. Semacam boneka gede yang terbuat dari kerangka bambu. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Mukanya kayak pakai topeng. Rambutnya dari ijuk. Biasanya kalau ada perayaan adat Betawi, pasti ada ondel-ondel. Tapi beneran, Pak. Tadi kita memang dikejar sama ondel-ondel. Tapi karena Bagong nggak bisa lari kencang, akhirnya ondel-ondel itu berhasil menangkapnya. Udah deh, gini aja. Temen lo pasti ngilang di sekitar sini. Ntar Babe bantu cariin. Tapi ada syaratnya. Syarat? Iya, syaratnya lo pada bantuin Babe nyiapin persiapan festival adat Betawi. Gimana? Mau kan? Mau, Beh. Mau. Sini, Mo. Asik loh, Mo. Hei, Gong! Oh, apa, Mo? Ah, Oh, Gong! Ah,
Jadi itu yang bikin kamu dikejar ondel-ondel. Emang dasar. Weh, elo ya Cup. Rupanya lu di sini ya. Bukannya bantu Babe bawain peralatan Tanjidor, lu malah main di sini. Seneng lu ya lihat orang tua susah? Iya. Woi, Bagong. Gong. Shh, Gong. Cepetan. Ada apa, Mo? Ayo Gong, nanti disuruh bapak itu bantu-bantu nyiapin festival Betawi. Atau rasa kamu. Kan asik, Mo. Asik apanya? Kamu mau disuruh ngangkat ondel-ondel? Udah, ayo. Wah. Ayo, Ade mau kabur ya? Dasar nggak tahu terima kasih. Sudah ditolongin malah mau kabur. Siapa mau kabur? Enggak kok, kita nggak mau kabur. Ya kan, Mo? Oh iya, siapa juga yang mau kabur? Kita cuma mau, Wah! Aduh! Apa-apaan nih? Kenapa rambut ondel-ondel gue lo cabutin? Ampun, Pak. Nggak sengaja, Pak. Kagak sengaja gimana? Aduh, rusak nih ondel-ondel gue. ampun Pak. Lewatan. Biar kami bantu pasang rambut ondel-ondelnya, Be. Babe siapin aja pertunjukan Tanjidornya. Lo pada emang anak baik. Ya udah kalau begitu. Karena lo pada udah nolongin Babe, nanti sehabis masang rambut ondel-ondelnya, Babe ajak lo pada makan roti buaya. Mau nggak, Kak? Roti buaya. Iya, roti buaya. Roti ini biasanya disajiin waktu acara pernikahan adat Betawi. Tapi karena hari ini adalah hari festival adat Betawi, maka semua tradisi khas Betawi ada di sini. Lo pada mau kagak? Mau. Lo berdua di sini aja. Enak juga ya roti buayanya. Roti gajah ada nggak, Be? Ntar deh, Babe pesenin roti dinosaurus sekalian. Nah, sekarang Babe mau ngurusin teman-teman lo pada dulu tuh. Kamu sih Gong, diajakin kabur gak bisa buru-buru. Loh, kok aku? Iya kamu, pokoknya kamu.
kalian nih. Ini pertama kali aku ke Bali loh. Ah, kalau aku sih sudah sering. Sudah sering. Iya, sering lihat di TV. Wah. Loh, Jingga kemana? Hah? Jingga? Loh, bukannya tadi dia jalan di belakang kita? Iya, tapi mana? Waduh. Jingga! 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 Gawat! Gimana Nimbul? Aduh. Aduh. Hei, kenapa kalian? Aduh. Maaf ya. Kamu dari mana? Kamu kenapa sih? Aku tadi sedang lihat souvenir di pinggir jalan. Lagi asik-asiknya, tiba-tiba aku lihat ada orang pakai topeng di depanku. Ih, serem. Topeng? Dan kayaknya dia ngikutin aku terus. Ah, sudahlah. Sekarang kita kemana Nimbul? Kita ke sana aja yuk. Galeri. Apa itu, Bul? Kayak kerajinan dan patung-patung gitu ya, Bul? Nggak tahu. Aku kan juga belum pernah masuk galeri. Jambul, ih. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di galeri ini. Nama saya Pak Putu. Ada yang bisa saya bantu? Bapak pemilik galeri ini. Betul sekali. Koleksi galeri Bapak bagus-bagus. Kami senang bisa datang ke sini. Terima kasih, terima kasih. Kalian sedang liburan? Selamat berlibur di Bali kalau begitu. Salam dari Pak Putu. Bapak kenapa? Tak ada. Hanya saja saya sedang sedih karena salah satu patung koleksi saya hilang. Patung? Hilang? Iya, betul. Apalagi patung itu benda kesayangan saya, pusaka keluarga. Kok bisa hilang, Pak? Memangnya Bapak taruh di mana? Ya, di galeri ini. Saya letakkan di dalam etalase di pojok situ. Patung itu adalah pusaka keluarga yang turun-temurun diwariskan oleh kakek dan ayah saya. Saya diwajibkan untuk menjaganya, untuk nantinya saya wariskan pada anak cucu saya. Hah? Tetapi malam itu, suasana sepi sekali. Saat galeri sudah tutup, saya memeriksa isi galeri seperti yang biasa saya lakukan setiap malam. Tetapi alangkah kagetnya saya begitu mengetahui patung tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Saya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Patung tersebut betul-betul hilang. Tidak mungkin ada orang bisa mengambilnya, karena keluar masuk tamu di galeri ini selalu sepengetahuan saya. Saya curiga patung tersebut diambil oleh makhluk halus. Makhluk Halus. Ya, saya curiga begitu.
Karena etalase patung itu selalu dalam keadaan terkunci rapat. Kuncinya pun ada pada saya. Dan etalasenya tidak rusak sama sekali. Jelas, ini bukan perbuatan manusia. Kami akan bantu Pak Putu mencari patung tersebut. Kalian? Iya, Tapi itu bisa sangat berbahaya. kami akan berhati-hati, Pak. Baiklah. Saya akan memberikan hadiah istimewa kalau patung itu dapat ditemukan. Tapi ingat, hati-hati. Hadiah, Gong. Tapi makhluk halus. Sudah, tenang saja. Kenapa sih? Kamu mau membantu mencari patung Pak Putu, Bul? Tahu nih, kita ke Bali kan untuk liburan, Bul. Bukan mencari patung. Tenang. Ini waktunya beraksi. Tapi mau dicari kemana, Bul? Lihat, kita sudah ada di Tanah Lot. Wah. Jingga, ada apa? Kamu kenapa? Topeng, topeng. Barusan di sana ada orang memakai topeng, persis seperti yang kulihat di Kuta. Topengnya seperti yang ada di dinding galeri Pak Putu. Loh, kok kamu tahu? Loh, Bul, Jambul, ih. Bul. Jambul. Kamu ngejar apa sih? Hah? Patung itu ada di sekitar sini. Kok kamu yakin? Iya, kok yakin? Apa hubungannya patung itu sama... Itu dia. Jambul, jangan! Halah. Hah. Loh, kalian? Kalian seperti dikejar anjing saja. Kalian gak usah repot-repot mencari patung Pak Putu lagi. Karena kami sudah menemukannya. Dan hadiahnya... tentu saja akan menjadi milik kami. Kalian bohong. Nih, lihat. Masih tidak percaya juga. Kembalikan patung itu. Tentu saja kami akan mengembalikannya. Tapi kami yang ditugaskan Pak Putu untuk mencarinya. Kalau begitu, ambil sendiri kalau bisa. Lari, Gong! Lari? Momo, Bagong, tunggu.
Jambu! Loh, hah? Lari, Tom! Yuk! Gimana, Mbak? Tuh, Untunglah. Hah? Untung. Iya, untung. Berarti kita nggak lari-lari lagi. Truk itu menuju Monkey Forest. Hah? hah? Kamu? Kamu? Tunggu. Wah. Iya, iya, iya. Kita ngapain di sini, Momo? Mau kenalan sama monyet? Hus, kita menghindar dulu dari Jambul dan kawan-kawan. Kalau sudah aman, baru kita ke galeri Paputu. Ngapain? Hadiah, Gong, hadiah. Oh, hihihi. Jangan lupa, nanti hadiahnya dibagi 2 loh ya. Ya, di sini rupanya kalian. Kembalikan patung itu, Momo. Hah? Iya, iya. Hei, jangan lari kalian. Hah? Iya, iya. Dapat. Ha. Gendut. Ini patungnya gimana? Tidak, bawa kemari.
dapat lagi. Hah? Ih, Hah? 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 Ah, Itu patung palsu, Bapak. Hah? Bapak? Bapak, Patung yang asli ada padaku. Bentuknya memang mirip. Tetapi mereka membeli patung tiruan ini untuk mendapatkan hadiah yang Bapak janjikan. Maafkan aku, Pak. Aku menyembunyikan patung itu hanya karena ingin Bapak tidak terlalu sibuk dengan patung itu. Aku ingin Bapak punya waktu untukku. Merekalah yang berhak mendapatkan hadiah. Bapak tahu kalau patung yang dibawa anak-anak itu palsu. Tidak sulit bagi Bapak mengenali barang pusaka yang asli dan yang bukan. Tetapi setidaknya Bapak sekarang tahu satu hal, bahwa pusaka yang paling berharga ada di sini. Oh iya, tentang hadiah itu, Bapak akan memberikannya kepada kalian semua. Kami juga ya, Pak. Gak tau malu. Tentu saja, tentu saja. Hore!
tinggi juga ya. Iya, Bu. Tingginya mencapai 100 meter lebih loh. Kok kamu tahu, Jingga? Aku kan. Pernah lihat di TV ya? Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Jom, buruan. Aduh. Gong, lari cepat. Iya, iya, Mo. Ini juga udah paling buru-buru. Wow! Bul, itu yang ada di puncak Monas beneran emas ya? Katanya sih gitu. Tapi kalau beneran emas, apa nggak ada yang ngambil, Bu? Kamu coba aja sendiri manjat ke atas sana. Atau kamu mau terbang ambilnya, Jingga? Kita masuk ke dalam Monas yuk. Ayolah. Jingga? Ya udah, yuk Jo. Oke. Aduh. Ih, apa-apaan sih? Lihat jalan dong. Aduh. Berisik. Wah Mo, kamu ini udah nabrak orang bukannya minta maaf, malah marah-marah. Siapa yang nabrak? Kalian itu yang menghalangi jalan orang. Momo. Wah, Ih. Jo! seru juga ya tadi. Kita bisa lihat kota Jakarta dari ketinggian. Bisa lihat gedung-gedung tinggi, Istiqlal, katedral, juga stasiun Gambir. Iya, seru banget. Tapi perhatian nggak tadi waktu di atas? Kota Jakarta tampak ramai sekali. Macet di mana-mana. Ya namanya aja ibu kota, Jo. Pasti ramailah. Orang-orang dari berbagai penjuru tanah air datang ke sini. Tapi tadi itu apaan ya? Gede, serem banget. Lalu pergi begitu aja. Terus Momo juga kabur entah kemana. Gak ngerti deh. Anak itu sih bikin masalah aja. Kenapa bapak itu? Sepertinya dia sedang dalam kesulitan. Kita ke sana yuk. Aduh, kemana sih si Ucup? Udah gua kasih tahu jangan lame-lame, masih juga belum nongol. Sekarang keburu dateng Tanjidornya. Ya, kejadian dah. Tanjidornya datang, Ucupnya kabur. Kenapa Pak? Oh, Nek yang biasa bantu-bantu Babe kagak nongol-nongol. Babe jadi repot sendiri dah. Memangnya mau diapain alat-alat musik ini, Pak? Babe mau pindahin ke sono, no. Mana bisa Babe mindahin peralatan Tanjidor sebanyak ini. Tanjidor? Iya, ini peralatan musik Tanjidor. Alat musik khas Betawi. Oh, Boleh kami bantu Pak? Hah? Lo pada mau bantu? Wah, kebetulan. Tentu aja boleh. Emangnya lo pada lagi liburan ya? Iya Pak. Baik deh. Selamat datang di Monas kalau begitu. Kenalin, nama Bapak Rojali.
Tapi lo pada boleh panggil bapak Babe. Iya Pak. Beh. Ayo dah. Awas, hati-hati ya. Siap, Beh. Siap, Beh. Kayaknya ringan ya, Bu. Bul, tahan Bul. Aku bisa jatuh nih. Ih, jelek. Apa-apaan sih, Mo? Kalau tanjidor gua ampe rusak, gua makan lo. Ampun, Pak. Ampun. Saya cuma pingin main-main aja, Pak. Habis, saya lagi sedih. Teman saya... Teman saya diculik. Diculik? Diculik siapa? Ondel-ondel, Pak. Bagong. Iya. Kagak mungkin. Ondel-ondel kagak nyulik anak-anak. Ondel-ondel itu kan dalamnya orang. Yang mainin juga orang. Gimana bisa nyulik? Oh, emang ondel-ondel itu apaan sih, Beh? Ondel-ondel itu kesenian rakyat Betawi. Semacam boneka gede yang terbuat dari kerangka bambu. Tingginya bisa mencapai 2 meter. Mukanya kayak pakai topeng. Rambutnya dari ijuk. Biasanya kalau ada perayaan adat Betawi, pasti ada ondel-ondel. Tapi beneran, Pak. Tadi kita memang dikejar sama ondel-ondel. Tapi karena Bagong nggak bisa lari kencang, akhirnya ondel-ondel itu berhasil menangkapnya. Udah deh, gini aja. Temen lo pasti ngilang di sekitar sini. Ntar Babe bantu cariin. Tapi ada syaratnya. Syarat? Iya, syaratnya lo pada bantuin Babe nyiapin persiapan festival adat Betawi. Gimana? Mau kan? Mau, Beh. Mau. Oh. Sini, Mo. Asik loh, Mo. Hei, Kang! Oh, apa, Mo? Ah, Oh, Kang!
Oh, jadi itu yang bikin kamu dikejar ondel-ondel. Emang dasar. Weh, elo ya Cup. Rupanya lu di sini ya. Bukannya bantu Babe bawain peralatan Tanjidor, lu malah main di sini. Seneng lu ya lihat orang tua susah? Iya. Woi, Bagong. Gong. Shh. Gong. Cepetan. Ada apa, Mo? Ayo Gong, nanti disuruh bapak itu bantu-bantu nyiapin festival Betawi. Tahu rasa kamu. Kan asik, Mo. Asik apanya? Kamu mau disuruh ngangkat ondel-ondel? Udah, ayo. Wah. Ayo, Ade mau kabur ya? Dasar nggak tahu terima kasih. Sudah ditolongin malah mau kabur. Siapa mau kabur? Enggak kok. Kita nggak mau kabur. Ya kan, Mo? Oh iya, siapa juga yang mau kabur? Kita cuma mau Wah! Aduh! Apa-apaan nih? Kenapa rambut ondel-ondel gue lo cabutin? Ampun, Pak. Nggak sengaja, Pak. Kagak sengaja gimana? Aduh, rusak nih ondel-ondel gue. Ampun, Pak. Lewatan. Biar kami bantu pasang rambut ondel-ondelnya, Be. Babe siapin aja pertunjukan Tanjidornya. Lo pada emang anak baik. Ya udah kalau begitu. Karena lo pada udah nolongin Babe, nanti sehabis masang rambut ondel-ondelnya, Babe ajak lo pada makan roti buaya. Mau nggak, Kak? Roti buaya? Iya, roti buaya. Roti ini biasanya disajiin waktu acara pernikahan adat Betawi. Tapi karena hari ini adalah hari festival adat Betawi, maka semua tradisi khas Betawi ada di sini. Lo pada mau kagak? Mau. Lo berdua di sini aja. Enak juga ya roti buayanya. Roti gajah ada nggak, Be? Ntar deh, Babe pesenin roti dinosaurus sekalian. Nah, sekarang Babe mau ngurusin teman-teman lo pada dulu tuh. Kamu sih, Gong. Diajakin kabur gak bisa buru-buru. Loh, kok aku? Iya, kamu. Pokoknya kamu.